Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fikih Siasah yang beranggotakan pertama saya Farah Wadunisa, NIM 192111176, yang kedua Rifa Adilah, NIM 192111203, dan yang ketiga Aulia Ahmad, NIM 192111207. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai siasah dusturiyah, maliyah, dan dauliyah. Langsung saja, yang pertama yaitu siasah dusturiyah. Adapun nanti yang kita bahas, pengertian, ruang lingkup, sumber siasah dusturiyah, dan konsep negara hukum siasah dusturiyah. Yang pertama, pengertian. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang siasah tasyriyah, termasuk dalam persoalan al-hali wal-aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Yang kedua, bidang siasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan baiyah, wizarah, wali al-hadi, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang siasah qotliyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dan yang keempat, bidang siasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu sumber siasah dusturiyah. Sumber siasah dusturiyah dibagi menjadi 5. Dan yang pertama, Al-Quran Al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil quli dan semangat ajaran Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijakan Rasulullah di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Yang ketiga, kebijakan Al-Khulafa Ar-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat, hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi. Yang kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Yang keempat, konsep negara hukum dalam siasah dusturiyah. Yang pertama, konstitusi. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. Yang kedua, legislasi. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Yang ketiga, ummah. Ummah adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat akan tetapi sering dipahami secara keliru. Pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syariati dalam bukunya Al-Ummah wal Al-Imamah dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya Wawasan Al-Quran. Dan yang keempat, syura dan demokrasi. Sejalan dengan pengertiannya ini, kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Yang kedua, siasah maliyah. Pengertian siasah maliyah secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara dalam Islam. Dalam suatu negara Islam, terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang dapat diambil. Salah satu sumber penerimaan negara yang utama adalah zakat. Namun dalam pengalokasiannya, dana zakat hanya terbatas digunakan untuk 8 asnaf. Secara garis besar, pendapatan negara dalam Islam ialah yang pertama ghanimah dan khums. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang.
Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini ada ketentuannya dalam Al-Quran. Khums adalah 1/5 bagian dari pendapatan ghanimah akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya. Yang kedua, Kharaj. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi atau tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata. Terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun tidak beriman. Yang ketiga, fa'i. Menurut ajaran Islam, bagi orang-orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan, maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan fa'i. Fa'i merupakan penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surah Al-Hasr ayat 6-7. Yang keempat, jizyah. Jizyah adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Materi terakhir adalah siasah dauliyah. Yang pertama itu pengertian. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siasah dauliyah itu bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal berhubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tanahan, pengasingan tawanan politik, pengusiran kewarganegaraan asing. Selanjutnya, sejarah siasah dauliyah. Sejarah siasah dauliyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pada masa sebelum Islam dan pada masa Islam. Pada masa sebelum Islam itu, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud sebagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Jadi sebelum Islam, semua bangsa berbagai dunia itu sudah memiliki perjanjian untuk berdamai antar berbagai negara. Nah, yang kedua pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun Islam berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Selanjutnya itu dasar-dasar siasah dauliyah. Ada 8 dasar dalam siasah dauliyah. Anda bisa membacanya masing-masing sendiri. Selanjutnya itu pembagian siasah dauliyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan internasional di waktu damai. Sebagai agama yang menjunjung kedamaian, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerjasama beberapa negara saja. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itu, Allah memberikan umat Islam melakukan peperangan, mengekspansi negara lain, kecuali dalam kondisi sangat terdesak dan membela diri. Jadi Islam lebih mengutamakan perdamaian itu kepada beberapa negara saja, karena tidak semua negara itu mau berdamai dengan Islam dengan alasan tertentu. Yang kedua, hubungan internasional di waktu perang. Aturan saat perang itu ada dua, yaitu pengumuman perang, dan yang kedua itu etika dan aturan perang dalam siasah dauliyah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.